Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan berikutnya mengenai indikator asam basa dan nilai pH. Nah, kalau yang pernah melihat kertas seperti ini, nah ini ada warnanya ya, biasanya gradasi dari kuning sampai orange atau kemerahan. Nah, ini yang disebut dengan indikator universal atau lakmus. Nah, apa yang dimaksud dengan indikator? Indikator adalah suatu zat yang mempunyai warna tertentu pada pH tertentu. Nah, kalau di sini di tabel ini ada yang namanya metil merah, metil jingga, lakmus, bromtimol biru, fenolftalin dan sebagainya ya. Nah, ini perubahan warnanya dan ini trayek pH-nya. Jadi, sebagai contoh, kalau misalnya suatu larutan diuji dengan metil jingga dan dia menunjukkan warna kuning, maka pH-nya lebih besar dari 4,4. Tapi kalau larutan tersebut menunjukkan warna merah, maka pH-nya lebih kecil dari 3,1. Begitupun kalau diuji dengan bromtimol biru, dia menunjukkan warna biru, maka pH-nya lebih besar dari 7,6. Tapi kalau warnanya kuning, maka pH-nya lebih kecil dari 6,0. Nah, oke, sekarang kita lanjut ke contoh soal ya. Nah, ini contoh soal menentukan pH berdasarkan pengujian lakmus ya. Nah, soalnya seperti ini, seorang siswa melakukan pengujian pH air limbah dengan berbagai indikator. Nah, datanya seperti ini. Diuji dengan metil merah, itu trayek pH-nya 4,0 sampai 6,2, warnanya merah sampai kuning. Ternyata larutan A menunjukkan warna kuning dan larutan B warna kuning juga. Dan seterusnya ya, ini hasil ujinya. Nah, pertanyaannya, nilai pH dari limbah yang diuji berturut-turut adalah. Nah, di sini Ibu sudah salin soalnya ya. Salin tabelnya maksud Ibu. Nah, ini hasil ujinya. Tabelnya seperti ini. Untuk menjawabnya, caranya seperti ini ya. Larutan A menunjukkan warna kuning. Diuji dengan metil merah ya. Berarti kalau kuning, nah ini kuning ya. pH-nya lebih besar dari 6,2. Nah, ini. Lalu diuji dengan bromtimol biru, warnanya biru. Nah, ini biru ya. Berarti pH-nya lebih besar dari 7,6. Lalu diuji dengan fenolftalin, itu tidak berwarna. Berarti pH-nya lebih kecil dari 8,3. Nah, kita tulis. Nah, selanjutnya kita buat skalanya ya, skala pH-nya dari pH terkecil sampai terbesar. Dari 6,2, 7,6, 8,3. Nah, ini kan pH larutan A itu lebih besar dari 6,2 ya. Maka kita tarik garis lebih besar dari 6,2. Nah, ke sana ya, lebih besar. Lalu lebih besar dari 7,6. Kita tarik garis lagi lebih besar dari 7,6. Lalu lebih kecil dari 8,3. Nah, kita tarik garis lebih kecil dari 8,3. Nah, berarti daerah yang diarsirnya ini antara 7,6 sampai 8,3. Nah, ini pH larutan A. Jadi, jangan ambil range yang terlalu panjang ya, jangan antara 6,2 sampai 8,3 karena itu terlalu panjang. Jadi kita tarik garis, kita arsir daerah yang range-nya pendek saja ya, antara 7,6 sampai 8,3. Oke, sekarang larutan B. Ini kan dengan metil merah itu menunjukkan warna kuning ya. Nah, sehingga kalau kuning pH-nya lebih besar dari 6,2. Berarti ini 6,2 ya, lebih besar dari 6,2. Lalu dengan bromtimol biru itu warnanya hijau. Nah, kalau hijau kan berarti antara kuning dengan biru ya. Nah, berarti pH-nya kalau hijau itu antara 6,0 sampai 7,6. Lalu dengan fenolftalin itu tak berwarna. Berarti pH-nya lebih kecil dari 8,3. Nah, lalu kita sama seperti tadi ya, tarik garisnya. Lebih besar dari 6,2 berarti kita tandai yang ini ya. Nah, lebih besar berarti ke arah sana ya. Lalu antara 6,0 sampai 7,6. Berarti antara ini ya. Antara ini sampai sini, sampai 7,6. Lalu tak berwarna ya, lebih kecil dari 8,3. Berarti ini ya. Tarik garisnya ke
kiri. Nah, berarti daerah yang paling kecilnya, range-nya itu dari sini sampai sini ya. Antara 6,2 sampai 7,6 pH-nya. Sehingga jawabannya kita cocokkan dengan optionnya. Jadi pH larutan A itu antara 7,6 sampai 8,3. Berarti ini ya, antara 7,6 sampai 8,3. Dan B itu antara 6,2 sampai 7,6. Berarti jawabannya yang C.